Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma ja'alna min ahli al-Qur'an min ahlika wa khassatika ya rabbal alamin. Amma ba'd. Sahabat Al-Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah pada episode kali ini kita akan lanjutkan lagi pembahasan buku sistem hafalan Al-Quran Mutqin seperti surat Al-Fatihah. Oke, sahabat Al-Quran, insya Allah di episode kali ini kita akan masuk ke level yang kelima. Level yang kelima dari sistem hafalan Al-Quran Mutqin seperti surat Al-Fatihah. Oke. Level yang kelima adalah level at-tajdid wa tathbit. Oke, mungkin Anda baru pertama kali mendengar level ini. Apa itu at-tajdid? At-tajdid itu artinya memperbarui, ya, memperbarui. Sementara at-tathbit itu artinya mengokohkan atau menguatkan. Jadi maksudnya adalah kita memperbarui kembali hafalan Al-Qur'an yang sudah lama atau yang sudah lupa, ya, setelah kita perbarui kemudian kita kuatkan kembali. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Ya. Tapi pastikan kita melakukan at-tajdid wa tathbit ini terhadap hafalan Al-Qur'an yang kita lakukan dengan sistem yang sebelumnya, yaitu 4. Kita hifazkan sesuai dengan aturannya, tikrorkan, kemudian robot dan murojaah. Baru nanti kalau ada yang salah, hafalan yang bermasalah, kita akan lakukan at-tajdid wa tathbit seperti itu. Jadi tujuan utama dari at-tajdid wa tathbit ini adalah ya untuk memperbaiki hafalan Al-Quran yang bermasalah. Ya, mungkin karena sudah lama tidak diulang, sudah lama tidak dimurojaah, hingga akhirnya banyak yang lupa atau banyak yang hilang. Kalau saya sebut ini dengan bengkel hafalan, ya, at-tajdid wa tathbit itu bengkel hafalan Al-Quran yang bermasalah. Ya, seperti kalau kita punya kendaraan yang banyak bermasalah begitu, ya, kita masukkan ke bengkel. Atau saya sebut ini rumah sakit hafalan Al-Quran yang sakit. Ya, apabila ada hafalan Al-Quran kita yang sakit karena tidak diulang, tidak dimurojaah sehingga akhirnya lupa atau hilang, nah masukkan rumah sakit. Nah, itu kurang lebih, ya. Jadi tujuannya supaya tidak ada lagi yang disebut dengan hafiz pensiun atau hafizoh pensiun gitu, ya. Nah, dulu saya pernah hafal tapi saya udah lupa sekarang. Nah, supaya tidak ada istilah seperti itu. Jadi hadirnya level at-tajdid wa tathbit itu adalah untuk memperbaiki hafalan Al-Quran yang bermasalah, ya, atau untuk menyehatkan kembali hafalan Al-Quran yang sakit. Nah, itu, ya, tujuannya. Dan at-tajdid wa tathbit itu sama dengan level-level sebelumnya, dilakukan dengan teknis kekuatan ingatan atau kekuatan hafalan. Tidak dilakukan dengan membuka Al-Quran, melihat mushaf Al-Quran, tidak. Ya, jadi kita berbicara sistem itu adalah sistem kita lakukan dengan kekuatan ingatan atau kekuatan hafalan, tidak lagi dengan membuka Al-Quran, ya, melihat mushaf seperti itu. Nah, ada beberapa petunjuk dan arahan yang wajib dilakukan saat melakukan level at-tajdid wa tathbit. Jadi level at-tajdid wa tathbit itu dilakukan apabila kita menjumpai ada hafalan Al-Quran kita yang bermasalah atau yang sakit. Misalnya begini, Anda punya hafalan 10 juz misalnya. Kalau ternyata 10 juz itu semuanya mutqin, semuanya lancar, maka tidak perlu ada yang namanya level at-tajdid wa tathbit. Tetapi kalau hafalan Al-Quran Anda 10 juz tadi, ternyata yang lancar, yang mutqin itu 5 juz, berarti yang 5 juz yang bermasalah itu perlu dimasukkan bengkel, seperti itu. Atau kalau semuanya bermasalah, ya semuanya harus masuk bengkel, semuanya harus masuk rumah sakit, seperti itu. Ya, jadi at-tajdid wa tathbit itu khusus untuk hafalan Al-Quran yang tidak mutqin atau yang bermasalah, ya. Saya kira seperti itu.
Kalau Anda menghafal berdasarkan surat misalnya, bukan berdasarkan juz. Misalnya Anda menghafal surat pilihan. Anda punya 5 surat pilihan yang sudah dihafal. Misalnya Anda sudah hafal Al-Kahfi, Luqman, As-Sajadah, Al-Waqi'ah, Ar-Rahman. Kalau semuanya mutqin, nah tidak perlu Anda melakukan at-tajdid wa tatsbit. Tapi kalau semuanya bermasalah, Anda harus melakukan at-tajdid wa tatsbit. Jadi at-tajdid wa tatsbit itu dilakukan untuk hafalan yang bermasalah, ya, atau hafalan yang sakit, bukan untuk hafalan yang mutqin. Nah, ini juga level at-tajdid wa tatsbit ini bagus untuk sahabat Al-Quran yang pernah ziyadah misalnya, ya, menghafal Al-Quran 30 juz, tapi hanya ziyadah saja. Nah, ini Anda bisa lakukan level at-tajdid wa tatsbit. Nah, caranya begini sahabat Al-Quran. Cara melakukan at-tajdid wa tatsbit itu hampir sama dengan al-murajaah. Nah, bedanya kalau al-murajaah itu, ya, al-murajaah itu cukup dibaca satu kali, ya, karena sudah mutqin. Tetapi kalau at-tajdid wa tatsbit itu tidak bisa dibaca satu kali. Ya, misalnya begini. Anda punya hafalan Al-Quran 10 juz. Yang lupa gitu, yang sudah lama tidak diulang juz 10 misalnya. Berarti kita akan tajdid wa tatsbit juz 10. Oke. Cara melakukan at-tajdid wa tatsbit teknisnya sama dengan al-murajaah. Jauhkan mushaf Al-Qur'annya, siapkan kertas kosong, kemudian siapkan pulpen. Lalu mulailah at-tajdid wa tatsbit. Karena kondisi juznya bermasalah atau sakit, di halaman pertama sudah terdapat salah. Tulis saja, tinggal kesalahannya atau lupa ditulis. Nanti halaman kedua salah lagi, tulis sampai selesai at-tajdid wa tatsbit 20 halaman atau 1 juz. Ternyata yang salah 20 misalnya. Oke, Anda langsung cek mushaf Al-Quran Anda dengan catatan, cek. Oke. Tidak bisa membaca cuma satu kali. Anda ulangi lagi yang kedua kalinya. Nah, ketika Anda ulang yang kedua kalinya, otomatis kesalahannya pasti berkurang. Nah, anggaplah yang tadi yang pertama 20, jadi nanti 10 gitu ya. Ini masih ada yang salah. Baca lagi yang ketiga kali. Oh, ternyata masih ada salahnya 5 gitu. Anda baca lagi 4 kali atau 5 kali. Nah, jadi standar melakukan at-tajdid wa tatsbit itu sampai tidak ada lagi salah, ya, keliru di juz yang Anda sedang melakukan at-tajdid wa tatsbit. Itu ukurannya. Kalau masih ada yang salah, lupa, berarti itu belum lulus at-tajdid wa tatsbitnya. Ya, pastikan Anda mengulangnya lebih dari 1 kali. Bisa saja 2 kali, 3 kali, bahkan mungkin 4 atau 5 kali. Jadi ukurannya sampai tidak ada lagi yang salah atau lupa di juz atau surat yang Anda sedang melakukan at-tajdid wa tatsbit. Nah, seperti itu ya. Begitu sudah selesai sempurna at-tajdid wa tatsbitnya, ya, dan tidak ada lagi salah atau lupa. Nah, itu dikategorikan hafalannya insya Allah sudah bagus, sudah sehat. Berarti dia nanti masuk di al-murajaah saja, sudah selesai at-tajdid wa tatsbit. Ya. Nah, jadi al-murajaah itu secara mandiri dan at-tajdid wa tatsbit juga secara mandiri. Tetapi untuk membuktikan bahwa at-tajdid wa tatsbitnya itu berjalan dengan baik, kita bisa memberikan 3 pertanyaan, ya, 3 soal misalnya. Sambung ayat, baca mundur misalnya, atau sebutkan mufradat, 1 kosakata, kita minta dia sempurnakan ayatnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian petunjuk dan arahan berikutnya itu, at-tajdid wa tatsbit harus selesai pada hari itu juga. Ya, pada hari itu. Sama dengan al-murajaah. Kalau misalnya hari itu Anda targetnya 1 juz, berarti Anda harus selesaikan 1 juz hari itu. Nah, at-tajdid wa tatsbit juga seperti itu. Kalau misalnya hari ini Anda punya target at-tajdid wa tatsbit 1 juz, ya harus Anda sempurnakan hari itu, jangan dibesokin gitu ya. Nah, jadi ulang-ulangi sampai tidak ada lagi yang lupa atau salah, seperti itu. Jadi teknis at-tajdid wa tatsbit yang betul itu dilakukan dengan kekuatan ingatan atau hafalan, tidak dilakukan dengan memegang atau melihat mushaf Al-Quran. Anda boleh memegang Al-Quran, melihat mushaf Al-Quran itu pas lagi ngapal yang baru, sama pas mengecek, ya, mengecek kesalahan atau lupa atau ragu-ragu. Nah, seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya situasinya memungkinkan,
daripada ngecek sendiri, Anda boleh tanya langsung ustadz-ustadzah pembimbing Al-Quran Anda, atau tanya teman Anda di halakoh. Itu akan lebih bagus kualitas hafalan Al-Qurannya daripada Anda mengecek sendiri. Nah, silahkan pelajari lagi at-tajdiid wa tathbit ini dan level-level sebelumnya, teman-teman. Kalau Anda nanti punya pertanyaan, silahkan sampaikan di kolom komentar, atau kita bisa berdiskusi nanti, atau Anda bisa langsung lihat di bukunya, itu sangat detail ya. Ini saya sampaikan secara umum kurang lebih. Oke, sekarang kita akan masuk ke level yang ke-6. Level yang ke-6 dalam menghafal Al-Quran itu disebut dengan level at-tarsikh. Ya, level at-tarsikh. Nah, ini baru dengar juga mungkin ya. Nah, level at-tarsikh atau level khotamat adidah. Nah, ini level at-tarsikh itu artinya level yang betul-betul kita kondisi hafalan Al-Qur'annya itu betul-betul dikokohkan lagi, didalamkan lagi. Atau kita perlu khatam beberapa kali bil ghaib atau tanpa mushaf. Jadi ada syarat Anda bisa melakukan level yang ke-6 ini. Tidak semua orang bisa sampai di level yang ke-6 ini. Karena syarat Anda bisa masuk level at-tarsikh atau level khotamat adidah ini, syaratnya Anda harus menyetorkan hafalan Anda 30 juz dulu. Sekali duduk. Sekali duduk itu satu waktu. Misalnya Anda sudah selesai 30 juz mutqin. Dari juz 1 surah Al-Fatihah sampai juz 30 sampai surah An-Nas. Nah, dengan syarat itu tadi Anda setorkan sekali duduk. Misalnya Anda mulai start dari jam 2 malam atau jam 3 malam. Nanti selesai jam 9 malam. Ya, seperti itu. Atau mulai dari ba'da subuh sampai selesai jam 10 malam. Oke, yang jelas Anda harus menyelesaikannya sekali duduk. Jedanya ada jeda untuk sholat, untuk makan, misalnya kalau Anda tidak berpuasa, jeda ke air gitu kan. Nah, jadi tidak boleh sampai 2 hari atau 3 hari. Yang jelas harus habis saat itu juga, hari itu juga. Nah, setelah Anda menyelesaikan simaan kubro, biasanya orang juga sebut seperti itu, sudah store 30 juz mutqin sekali duduk dan dinyatakan sangat lancar, baru Anda bisa diperbolehkan masuk level at-tarsikh atau level khotamat adidah. Jadi begini, level at-tarsikh atau khotamat adidah ini saya terinspirasi dari teman saya, ya, yang tadi yang lebih dari 20 tahun tidak pernah memegang mushaf Al-Quran. Ya, 20 tahun itu mengulang hafalan Al-Qurannya dengan kekuatan ingatan dan hafalan. Sehari minimal 5 juz. Oke, setiap 6 hari hatam dan setiap sebulan 4 atau 5 kali hatam. Nah, itu lebih dari 20 tahun. Seperti itu. Ya, dia melakukan at-tarsikh atau khatamat adidah itu sebanyak 13 kali. Ya, 13 kali hatam bil ghaib tanpa mushaf. Begitu dia sudah selesai 30 juz mutqin, kemudian dia melakukan at-tarsikh atau khatamat adidah itu minimal 13 kali. Dia lakukan 13 kali. Nah, efeknya udah 20 tahun nggak pernah pakai mushaf Al-Quran. Nah, seperti itu. Nah, kita di sini ada aturan, teman-teman, at-tarsikh atau khatamat adidah itu, ya kita standarnya minimal 100 kali khatamat adidah. Ya, bil ghaib gitu ya. Nah, jadi tadi begitu Anda sudah selesai mentasmi'kan 30 juz mutqin sekali duduk, ya, atau satu waktu. Nah, setelah itu baru kita masuk at-tarsikh khotamat adidah 100 kali hatam bil ghaib. Nah, opsinya ada 3, pilihan ada 3. Pilihan yang pertama, sehari Anda harus at-tarsikh 10 juz. Jadi setiap 3 hari Anda hatam 1 kali. Jadi kalau sebulan Anda akan hatam 10 kali ya bil ghaib. Nah, jadi kurang lebih selama 10 bulan Anda bisa menyelesaikan khotamat adidah atau at-tarsikh ini. Itu pilihan yang pertama. Pilihan yang kedua, sehari Anda at-tarsikh itu 15 juz. Nah, berarti Anda akan hatam nanti setiap 2 hari. Ya, berarti kalau sebulan itu sekitar 15 kali khotamat adidahnya. Nah, hitung saja berapa bulan untuk mendapatkan 100 kali khotamat adidah. Yang ketiga, ya opsi yang ketiga, at-tarsikh itu sehari 30 juz. Ya, waktunya sehari. Jadi setiap hari Anda akan hatam 1 kali bil ghaib. Berarti Anda akan membutuhkan waktu 100 hari. Nah, yang jelas minimal khotamat adidahnya
bil ghaib itu minimal 100 kali. Maka insya Allah hafalan Al-Quran kita seumur hidup itu bisa dibaca dengan kekuatan ingatan dan hafalan, tidak lagi bergantung sama mushaf Al-Quran. Kalau tadi teman saya melakukan at-tarsikh atau khatamat adidahnya itu hanya 13 kali dalam masa 20 tahun ini, masih kuat ingatan, kuat hafalannya, membaca hafalan dengan hafalan tanpa mushaf, insya Allah kita dengan 100 kali at-tarsikh atau khatamat adidah bil ghaib ini seumur hidup ya, insya Allah. Yang penting ada komitmen untuk menjaganya begitu. Nah itu kurang lebih tentang level at-tarsikh atau khatamat adidah. Oke, sama at-tarsikh atau khatamat adidah ini juga dilakukan dengan kekuatan ingatan dan hafalan. Tidak boleh pakai mushaf Al-Quran. Jadi dari level 1, 2 sampai level 6 ini tidak boleh ada mushaf Al-Quran. Anda boleh memegang Al-Quran, melihat mushaf Al-Quran itu pas lagi ngapal yang baru, kemudian lagi ngecek hafalan Al-Quran, dan pada saat rindu gitu ya. Anda ingin melihat silahkan, tidak ada masalah. Tapi saat Anda melakukan proses level 1 sampai 6 ini, Anda lakukan dengan kekuatan ingatan. Seperti itu. Nah, silakan nanti kalau ada yang mau ditanyakan, tanyakan saja. Ya, level at-tarsikh ini juga dilakukan secara mandiri ya. Nah, jadi yang dilakukan secara mandiri itu dari level at-tikrar, ar-rabat, al-muraja, at-tajdid, at-tathwid, dan at-tarsikh. Karena kalau level al-hifz itu tidak lakukan mandiri karena kita harus menyetorkan kan hafalan kita. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke level yang terakhir, level yang ketujuh ya. Level yang ketujuh dari buku sistem hafalan Al-Quran Mutqin seperti surat Al-Fatih ini adalah level al-mu'ahadah. Oke. Level al-mu'ahadah itu terinspirasi dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bunyi hadisnya begini. An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ta'ahadu hadzal qur'ana fawalladhi nafsu Muhammadin biyadihi lahu wa ashaddu tafallutan minal ibili fi uquliha. Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, peliharalah Al-Quran ini, sebab demi Allah yang jiwa Muhammad di tangannya, sungguh Al-Quran itu lebih mudah lepasnya dibanding unta dari ikatannya. Jadi dari hadis tersebut ya, ada level al-mu'ahadah atau level yang ketujuh ini. Jadi level al-mu'ahadah ini adalah level yang Anda lakukan setelah Anda selesai melakukan level at-tarsikh. Ya, level at-tarsikh. Jadi al-mu'ahadah artinya komitmen, berjanji untuk menjaga hafalan Al-Quran kita seumur hidup. Ya. Nah, sekarang hafalan Al-Quran kita sudah mutqin nih, seperti surat Al-Fatihah. Masa setelah itu kita nggak ngaji kan? Ya, tidak seperti itu. Nah, sekarang tinggal kita jaga hafalan Al-Quran kita yang sudah mutqin seperti surat Al-Fatihah itu, ya, kita komitmen sehari mau berapa juz gitu. Jadi ada 3 pilihannya, ya. Jadi seperti ini ada di dalam hadis Rasulullah, ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicinta oleh Allah adalah yang paling konsisten meskipun sedikit. Ya. Kemudian di hadis berikutnya, ya ayuhan nas khudhu minal a'mali ma tatiqun. Wahai manusia, ambillah pekerjaan sesuai dengan kemampuan kalian. Jadi level al-mu'ahadah ini adalah level sesuai dengan kemampuan kita. Nah, ada 3 pilihan level al-mu'ahadah ini. Yang pertama, sehari 1 juz. Nah, apapun kondisinya sahabat Al-Quran, ya, Anda harus melakukan al-mu'ahadah ini sehari 1 juz. Mau kondisi Anda sakit misalnya, atau Anda sangat sibuk, atau pokoknya 1 juz harga mati, sehari 1 juz. Nah, kalau lebih boleh, tapi kalau kurang tidak boleh. Ya, kalau misalnya ini saya udah ngantuk banget nih malam, nah, Anda tahanlah dulu ngantuk Anda, sempurnakan dulu 1 juz hari itu, karena ini mu'ahadah, ya, perjanjian kita untuk komitmen menjaga Al-Quran. Yang kedua opsinya sehari 2 juz. Ya, sehari 2 juz, dan 2 juz ini harga mati. Baik Anda sakit, sibuk, sehari 2 juz. Kurang dari itu nggak boleh, lebih boleh. Nah, berarti kalau sehari Anda 2 juz, dalam sebulan Anda akan khatam minimal 2 kali. Kalau sehari 1 juz kan 1 kali minimal. Opsi yang ketiga adalah 1 hari 3 juz. Ya, 3 juz itu harga mati. Nah, misalnya
Anda sakit, sibuk, sehari 3 juz, karena itu udah komitmen Anda untuk menjaga hafalan Al-Quran Anda seumur hidup. Kurang nggak boleh, lebih boleh. Nah, seperti itu. Nah, ini 3 opsi dari saya. Saran saya jangan terlalu banyak kalau melakukan muahadah, berjanji saya sehari murojaah 10 juz. Nah, khawatirnya nanti berat. Kalau bisa ya 1 juz saja, ya. Kurang nggak boleh, lebih boleh silakan. Nah, karena kita nggak tahu nanti mungkin ada masa kita sakit, futur, atau kita sangat sibuk. Nah, seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu. Dan sama seperti level-level sebelumnya, teknis daripada level al-mu'ahadah ini adalah lakukan dengan hafalan. Ya, kekuatan ingatan. Tidak boleh memegang mushaf Al-Quran, tidak boleh melihat mushaf Al-Quran lagi. Seperti itu. Ya, dan dia dilakukan secara mandiri. Silakan lakukan secara mandiri. Anda boleh lakukan dalam sholat-sholat sunnah Anda, ataupun Anda saat bepergian, saat berada di kendaraan, mengantri. Anda bisa lakukan kapan saja, di mana saja level al-mu'ahadah ini. Kemudian ya, ini salah satu tujuan daripada level al-mu'ahadah ini adalah supaya kita tidak menjadi hafiz pensiun ya, atau hafizah pensiun. Kita sudah pernah hafal tapi kita tinggalkan. Nah, seperti itu ya. Nah, ini saja sahabat Al-Quran dari 7 level. Silahkan pelajari satu persatu kembali ya, dari level al-hifaz, at-tikrar, ar-rabat, al-muraja', at-tajdid wa tathbit, kemudian level at-tarsikh atau khatamat adidah, dan level al-muahadah. Kalau Anda mau bertanya atau mau berdiskusi, silahkan sampaikan di kolom komentar, atau nanti bisa hubungi saya langsung ya. Atau kalau Anda sahabat Al-Quran mau menerapkan ini di lembaga Anda, sekolah Anda yang punya tahfiz Al-Quran, menghafal Al-Quran, maka bisa ya kita bekerja sama, atau saya nanti berkesempatan menyampaikan sistem ini di tempat Anda, dengan senang hati saya bisa membantu. Ya, mudah-mudahan ini jadi amal soleh dan amal jariah insya Allah. Ya, saya kira seperti itu sahabat Al-Quran. Saya senang sekali ya bisa berbagi dengan Anda tentunya ya, bagaimana menghafal Al-Quran cepat, mudah, 10 menit per halaman kita sudah selesaikan dari halaqah sebelumnya, dan kita juga sudah belajar sistem hafalan Al-Quran mutqin seperti surat Al-Fatihah ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, ada yang belum jelas, silahkan tadi boleh langsung bertanya di kolom komentar ya, atau nanti kita berdiskusi secara langsung juga boleh ya. Supaya manfaatnya lebih banyak sahabat Al-Quran ya, bisa mungkin bantu subscribe, atau Anda silakan share kepada keluarga, sahabat Anda ya, atau kaum muslimin, supaya banyak dari kita yang bisa menghafal Al-Quran dengan cepat dan mudah, dan hafalan Al-Quran kita bisa mutqin seperti surat Al-Fatihah insya Allah. Seperti itu. Saya kira itu saja sahabat Al-Quran ya. Adapun mengenai teknis bagaimana cara penerapan dalam halaqah atau dalam kegiatan menghafal Al-Quran, Anda nanti bisa langsung baca di bukunya ya. Itu sudah ada tabel-tabel, kemudian ada petunjuk-petunjuknya, semua saya sudah sampaikan. Atau nanti boleh Anda langsung bertanya sama saya. Saya kira seperti itu sahabat Al-Quran. Saya senang sekali bisa bertemu dengan Anda, bisa berbagi ilmu ini. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, Allah berikan umur yang panjang, dan Allah bimbing selalu ya. Semoga kita semua Allah mudahkan menjadi ahli Al-Quran, hafiz dan hafizah Al-Quran ya. Allah jangan cabut nyawa kita sebelum kita menjadi ahli Al-Quran, hafiz atau hafizah Al-Quran. Tentunya ini bukan level terakhir ya, atau bukan episode terakhir ya sahabat Al-Quran, karena setelah ini kita akan praktek ya metode dan sistem ini. Misalnya nanti kita mau menghafal surah Al-Kahfi dengan metode 10 menit dan sistem hafalan Al-Quran mutqin seperti surat Al-Fatihah. Insya Allah ada ya episode-episode berikutnya. Jadi episode berikutnya itu lebih kepada praktek langsung ya, praktek metode 10 menit per halaman dan praktek sistem ini ya, seperti itu. Karena level kita sudah lalui dari episode pertama sampai episode sampai ini kan lebih banyak teori, ada prakteknya juga ada seperti itu, tapi nanti di episode berikutnya kita akan langsung real masuk kepada contoh ya, langsung menghafal juz atau menghafal surat seperti itu.
Terima kasih sahabat Al-Quran atas perhatian Anda. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.